warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Anakku, sekarang semuanya sehat? Semuanya masuk pada hari ini? Iya, kalau semuanya masuk. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa, mari kita berdoa dulu untuk ketua kelas. Silakan untuk menyiapkan berdoa. Doa mulai. Anakku sekarang semuanya suka nonton video? Semuanya suka nonton video? Ini ada video untuk memotivasi belajar anak-anak semuanya. Oke, setelah anak-anak menyaksikan video ini, apakah anak-anak semuanya suka? Untuk selanjutnya anak sekalian, kita masuk pada materi pelajaran. Bahwa pelajaran kali ini adalah temanya asiknya berkorban. Temanya adalah asiknya berkorban. Ini materi terdiri dari pertama adalah sejarah singkat tentang disyariatkannya ibadah kurban, yang kedua pengertian ibadah kurban, yang ketiga hukum ibadah kurban, dan yang keempat adalah dalil tentang kurban. Nanti juga Pak Guru akan menyiapkan video yang berkaitan dengan ibadah kurban. Akan tetapi videonya nanti hanya bersifat media pembelajaran atau berbentuk tulisan-tulisan. Dan nanti anak-anak menyimak, anak-anak memperhatikan, menyimak. Kemudian setelah nanti tayangan video selesai, anak-anak bertanya kepada Bapak Guru yang berkaitan dengan materi pelajaran. Oke, saya siapkan dulu. Yang pertama adalah secara singkat disyariatkannya ibadah kurban. Oke, saya jelaskan. Dikisahkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walama balagha mausya'ya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni arabahuka fangdur mata taro. Qala ya abati af'ala ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia artinya, coba dibaca. Devinta. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Saya jelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu mendapat perintah Allah untuk berkorban. Tapi korbannya apa? Untuk menyembelih anak kesayangannya, yaitu Ismail. Nabi Ibrahim mimpinya itu selama 3 kali berturut-turut. Kemudian Nabi Ibrahim merenungkan apa yang terdapat dalam mimpinya. Dan suatu hari Nabi Ibrahim menemui anaknya Ismail dan berkomunikasi dengan Ismail bahwa ketika itu, wahai anak Ismail, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Nabi Ibrahim berkata kepada putranya bahwa dalam mimpinya itu Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Nabi Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ismail ini berkata kepada ayahnya, "Hai ayahku, Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka terjadilah persetujuan antara Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Kemudian dikisahkan bahwa di saat Nabi Ibrahim itu mau menyembelih anaknya Ismail dengan pisau yang sangat tajam, Akan tetapi apa? Karena izin Allah, atas kehendak Allah, Allah menggantikannya dengan seekor domba. Jadi, anak sekalian, bahwa antara bapak dengan anak itu harus selalu ada komunikasi, harus selalu saling berbicara apapun permasalahannya. Selanjutnya dari video tadi, mari kita lakukan anak-anak untuk membuat pertanyaan kepada Bapak Guru yang nanti insya Allah akan kami jawab. Ya, perhatikan, ini ada spidol. Spidol ini nanti berputar akan menuju pada kalian semuanya. Nanti berhentinya di mana? Yang mendapat spidol maka membuat suatu pertanyaan. Oke, dimulai semuanya bernyanyi. Sampai terus semuanya. Perhatikan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Stop, yuk, yang dapat. Ya, sana yuk. Harus stop, perhatikan. Silakan buat pertanyaan yang mendapat jatah spidol. Ya, pertanyaannya adalah apa yang
maksud kurban menurut syariat Islam. Ya, oke, nomor 1. Dan selanjutnya nomor 2. Oke, kita mulai semuanya bernyanyi. Kalau kau suka hati injak bumi, kau suka hati injak bumi, kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi, stop. Oke, pertanyaannya apa, Mas Ade? Sejak kapan disyariatkannya kurban? Sejak kapan disyariatkannya kurban? Lanjutnya. Oke, siap-siap semuanya. Oke, kalau kau suka hati, terus. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Suka hati, tepuk tangan. Siap ini. Suka hati, tepuk tangan. Oke, Mbak Devita. Pertanyaannya apa? Apa? Sebutkan syarat kurban. Oke. Dan selanjutnya kita mulai lagi. Kurang suwe, kurang meriah. Semuanya tepuk tangan sampai bernyanyi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Oh, oke. Mas. Ambil pertanyaannya apa, Mas? Kapan waktu berkurban? Berkurban. Oke. Anak sekalian, ini nanti kita diskusikan bersama-sama. Kita diskusikan secara bersama-sama untuk menjawab. Pertanyaan pertama adalah apa pengertian kurban menurut syariat Islam? Yang kedua, sejak kapan disyariatkannya ibadah kurban? Yang ketiga, sebutkan syarat kurban. Yang keempat, kapan waktu berkurban? Nah, sekalian, sebelum kita mulai berdiskusi, Pak Guru akan memberikan kata kunci. Yang pertama, kata kuncinya adalah definisi kurban. Definisi kurban. Yang kedua, hukum kurban. Hukum kurban. Dan yang ketiga, dalil tentang kurban. Nah, ini nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Pak Guru sudah membuat lembar diskusi. Yang ini nanti akan kita jadikan 4 kelompok saja. Pertama, 4 kelompok yang membahas tentang definisi kurban, hukum kurban, dalil tentang kurban. Kita hidup. Adem, pertanyaannya apa? Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qoroba, yang artinya Apa arti koroba apa? mendekatkan diri. Mendekatkan diri. Koroba itu artinya mendekatkan
Mbak Nanda. Putra Nabi Ibrahim yang lahir dari Hajar adalah Ismail. Putra Nabi Ibrahim adalah Ismail. Ya, Nebiana tanya dulu. Ternyata anak-anakku sekalian kita sudah berdiskusi, sudah demonstrasi, sudah kemudian kita sudah mengulangi kegiatan demonstrasi. Karena Pak Guru akan memberikan penguatan. Pak Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk dikerjakan di rumah. Untuk dikerjakan di rumah. Nanti pada pertemuan yang akan datang dikumpulkan. Oke, tugas sudah semuanya, sudah ada menerima tugas, sudah. Oke. Ya, saya simpulkan dulu. Jadi kesimpulan pertemuan pada pagi hari ini, apa yang dimaksud dengan kurban? Pertama, menurut bahasa kurban itu artinya mendekatkan diri. Kemudian menurut istilah adalah menyembelih hewan ternak yang telah ditentukan harinya, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat hari raya. Dan hari apa? Tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13. Kemudian hukum kurban. Hukum kurban adalah bagi orang yang mampu, yaitu sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian hukum berkorban bagi orang yang nazar adalah wajib. Karena apa? Nazar itu kan merupakan janji, dan janji harus